Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Oktaviani. Saya berasal dari Prodi Bahasa Inggris FKIP Universitas Mula Warman. Dan video ini adalah video kedua saya yang mana untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya. Dan topik kali ini yang akan saya bahas adalah ejaan bahasa Indonesia. Jadi kita langsung aja ke videonya. Ya, jadi pembahasan pertama adalah pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis sendiri merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing yang ada dalam ejaan fonetis. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia telah dikenal dengan 3 nama ejaan yang pernah berlaku. Ketiga ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen sendiri merancang ejaan tersebut dengan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar, Sultan Mamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen sendiri terdengar pada Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpunan bahasa Melayunya. Pada Desember 1959, dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Selanjutnya adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Pembahasan selanjutnya adalah pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada abjad. Seperti yang kita ketahui, abjad dari bahasa Indonesia terdiri dari A sampai dengan Z seperti yang bisa kalian lihat di PPT. Kedua ada vokal, ketiga ada konsonan, dan keempat ada diftong. Pembahasan selanjutnya adalah persukuan. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut. Pertama, jika di tengah kata ada 2 huruf vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua vokal tersebut. Contohnya, maaf, buah, dan riang. Yang kedua, jika di tengah kata ada konsonan di antara 2 vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum konsonan itu. Contohnya, anak, apa, dan agar. Yang ketiga, jika di tengah kata ada 2 konsonan yang berurutan, pemisahan terdapat di antara kedua konsonan tersebut. Contohnya, mandi, tempat, lambat, kertas. Yang keempat, jika di tengah kata ada 3 konsonan atau lebih, pemisah tersebut di antara konsonan yang pertama, termasuk dengan konsonan kedua, contohnya, instrumen, bangkrut, ultra. Pembahasan berikutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada hal-hal berikut. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan petik langsung, misalnya, anak saya sedang bermain di halaman. 2. Ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci seperti kata ganti untuk Tuhan, contohnya, Allah yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, dan Kristen. Ketiga, nama gelar kehormatan atau keagamaan yang diikuti nama orang beserta unsur nama jabatan dan pangkat, misalnya Ya Putra Yamin, Raden Ajeng Kartini, Nabi Ibrahim. 4.
nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah, serta nama-nama geografi, misalnya seperti suku Jawa. Yang kelima, ada unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, dokumen resmi, serta nama buku, majalah, dan surat kabar. Contohnya adalah Republik Indonesia. 6. Unsur singkat nama gelar, pangkat, sapaan, dan nama kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, huruf S pada sarjana sastra. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu huruf miring. Huruf miring dalam cetakan atau tanda garis bawah pada tulisan tangan atau ketikan digunakan untuk menandai judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, masalah itu sudah dibahas Sultan Takdir dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah kata turunan. Kata turunan atau yang sering disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberikan imbuhan yang berupa awalan atau afiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, dan awalan akhiran atau konfiks. Contohnya adalah menanam, berlari, tertinggal, dan lain-lain. 1. Imbuhan yang terdiri dari awalan, akhiran, sisipan. Ditulis serangkai dengan kata dasar, contohnya berduri, diangkat, penetapan, mempermainkan, dan bergerigi. 2. Awalan dan akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahului bila bentuk dasarnya gabungan kata, contohnya bertanggung jawab, serah terima, dan membabi buta. Ketiga, jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contohnya penyalahgunaan, memberitahukan, dan diserah terimakan. Keempat, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis serangkaian. Contohnya Pancasila, nonaktif, antar kota, amoral, dan lainnya. Pembahasan berikutnya adalah penulisan gabungan kata. Gabungan kata atau yang lazim disebut dengan kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsur ditulis secara terpisah. Misalnya, untuk penulisan baku kita menuliskan tanda tangan dengan menggunakan spasi, dan untuk tidak bakunya kita menuliskan tanda tangan tanpa spasi. Berbeda dengan itu, gabungan kata yang maknanya sudah dianggap padu, unsur-unsurnya ditulis serangkaian. Beberapa contohnya dapat diperhatikan pada daftar berikut. Yaitu untuk penulisan baku, kita bisa menulis acap kali tanpa dengan spasi. Kemudian untuk tidak bakunya sendiri, kita bisa menuliskannya acap spasi kali. Ya, selanjutnya adalah penulisan bentuk ulang. Sejalan dengan kaidah yang berlaku sekarang, angka 2 tidak digunakan sebagai penanda pengulangan. Dalam penulisan bentuk ulang, bagian-bagian kata yang diulang ditulis seluruhnya secara lengkap dengan disertai tanda hubung di antara unsur-unsur yang diulang. Dengan demikian, dalam tulisan-tulisan yang bersifat resmi seperti naskah buku, laporan penelitian, laporan kegiatan, skripsi, dan berbagai karya tulis resmi lainnya, kata ulang harus ditulis secara lengkap, tidak menggunakan angka 2, misalnya macam-macam. Sekian pembahasan saya mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Have a nice day.